nama aku Dina Fairuz Nazla dari kelas BK1E, NIM 21050720013. Video sebelumnya kita udah bahas tentang perusahaan jasa, kali ini kita akan bahas tentang perusahaan dagang. Kali ini kita akan bahas tentang laporan keuangan pada perusahaan dagang. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barangnya dari produsen. Jadi perusahaan dagang ini adalah sebagai jembatan antara konsumen dengan produsen agar bisa mendapatkan barang dengan lebih mudah. Ada 4 aktivitas utama dalam perusahaan dagang. Yang pertama pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Jadi, perusahaan dagang akan mengeluarkan kas untuk membeli dari produsen, lalu akan mendapatkan kas kembali dengan cara menjualnya kepada konsumen. Jenis-jenis akun dalam perusahaan dagang yang pertama ada akun pembelian, akun penjualan, akun pemasaran, akun beban pokok penjualan, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, akun potongan pembelian, akun beban pemasaran, dan akun beban administrasi dan umum. Metode pencatatan pada akun perusahaan dagang ada 2, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik hanya mencatat dari awal dan akhir periode saja, sedangkan mode perpetual itu akan mencatat secara detail setiap pengeluaran juga di dalam perusahaan dagang. Contoh laporan keuangan pada perusahaan dagang yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, laporan utang, dan laporan stok dagang. Laporan laba rugi bertujuan untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapat bersih selama 1 kuartal atau 1 periode. Isi dalam laporan laba rugi yang pertama ada pendapatan, beban, keuntungan, dan pendapatan bersih. Yang kedua adalah laporan kas. Laporan kas adalah jembatan antara laporan laba rugi dan neraca yang menunjukkan bagaimana uang keluar dan masuk dari suatu bisnis. 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Selanjutnya, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah harga beli barang-barang yang dijual selama 1 periode akuntansi. Penghitungan BPP dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal barang dengan pembelian bersih dalam 1 periode, lalu dikurangi jumlah persediaan barang pada akhir periode akuntansi. Sementara penghitungan pembelian bersih dilakukan dengan mengurangkan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian dari pembelian total. Beban pemasaran adalah beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Lalu ada beban administrasi dan umum adalah beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum yang tercakup beban listrik, beban telepon, beban air, dan gaji karyawan. Selanjutnya ada potongan. Potongan terbagi 2, yaitu potongan tunai dan potongan pelunasan. Potongan tunai adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual karena pembeli melakukan pembayaran tunai, sedangkan potong pelunasan fasilitas pengurangan pembayaran karena pembeli memilih melakukan pembayaran dalam batas yang ditentukan oleh pihak penjual. Selanjutnya ayat jurnal penutup. Langkah-langkah dalam membuat ayat jurnal penutup: yang pertama menutup semua akun pendapatan, yang kedua menutup semua akun beban, yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi, yang keempat menutup akun dividen. Setelah ayat jurnal penutup dibuat, aktivitas pencatatan akuntansi untuk periode bersangkutan dianggap telah selesai dan ditutup. Selanjutnya lajur-lajur dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kolom dalam neraca lajur sama, yaitu 10 kolom tambah 1 atau 12 kolom tambah 1. Kolom pertama dan kedua berisi daftar saldo yang belum disesuaikan. Kolom ketiga dan keempat berisi penyesuaian. Kolom kelima dan keenam berisi daftar saldo yang telah disesuaikan. Kolom ketujuh dan ke-8 berisi laporan laba rugi. Kolom ke-9 dan ke-10 berisi laporan perubahan ekuitas. Sementara kolom 11 dan 12 berisi laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan utang. Laporan utang adalah jumlah utang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyediaan barang secara kredit. Jumlah utang dicatat dalam buku besar dalam judul piutang. Saldo yang belum bayar di akun ini dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. Yang kelima, laporan stok barang. Laporan ini berisi tentang data barang yang paling laku penjualannya, juga melihat nilai penjualan barang.
Laporan keuangan dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang jelas serta teratur mengenai data keuangan dalam bisnis kita secara menyeluruh. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan dagang dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.